Mereka kelihatannya sangat kuat, seperti gorila yang dicukur monster demi human yang diketahui sebagai ogre. Hampir semua monster memiliki tas lusuh, yang kelihatannya sudah digunakan untuk perjalanan yang lama. Monster-monster itu melihat ke arah kelompok yang sedang berjalan di dataran. Meskipun masih ada jarak, sifat bermusuhan mereka terpancar dari wajah mereka yang jelek. Jumlah mereka agak banyak. Kelihatannya pertempuran sudah tidak bisa dihindarkan. Ya, kamu benar. Goblin dan ogre akan menyerang ketika mereka melihat kelompok yang lebih kecil. Atau, lebih tepatnya, kecerdasan mereka mengatakan untuk mengukur kekuatan tempur dengan membandingkan jumlah, yang mana sedikit merepotkan. Melalui pengalaman, Ainz tahu dunia ini tidak seperti game, tapi dia masih bingung dengan kenyataannya. Hanya dengan mengawasi tinggi dan warna kulit, seseorang bisa menebak bahwa masing-masing ogre dan goblin memiliki karakter yang berbeda. Artinya mereka adalah individu, seperti menghadapi 21 monster yang berbeda. Apakah kenyataan beda dari game? Seakan dia masuk ke zona tanpa mengetahui walkthrough apapun dan melawan monster yang tidak diketahui, pertemuan ini mengingatkan Ainz pada saat dia bertempur di desa Karne. Ainz bergumam dalam suara yang tidak bisa didengar sekitarnya. Kalau begitu, Momon-san. Oh. Apa itu? Kita setuju untuk menghadapi masing-masing separuh dari musuh yang kita temui, tapi bagaimana dengan sekarang? Kita tidak bisa terpecah menjadi dua tim dan membunuh musuh yang menyerang. Akan buruk jika mereka semuanya berlari ke satu arah. Bisakah Nabel menggunakan serangan area seperti Fireball dan menyapu abis mereka? Aku tak bisa menggunakan Fireball, mantra terkuatku adalah Lightning. Ainz teringat bahwa ini adalah larangan yang dia berikan kepadanya. Lightning adalah mantra penusuk barisan, ya Han. Kalau begitu, bagaimana kalau kami pancing mereka menjadi satu baris sehingga kamu bisa menyapu abis mereka dari samping? Kita akan butuh membangun barisan pertahanan untuk menahan mereka. Aku akan mengatasi itu. Bisakah aku meminta semuanya melindungi Enfirea di gerobak? Momon-san. Jika hanya ogre yang membuatku susah, berarti gonggonganku lebih buruk dari gigitanku. Tolong lihat aku menghabisi ogre dengan mudah. Suara percaya diri dari Ainz kepada anggota Sword of Darkness bahwa ini adalah rencana yang terbaik, memberi mereka perasaan aman. Mengerti, kami tidak akan melihat saja sementara musuh menyerang. Kami akan melakukan apapun untuk membantu dari sisi. Apakah Anda memerlukan dukungan magic? Kami tidak memerlukannya. Teman-teman dari Sword of Darkness, tolong dukung teman-teman satu tim kalian. Kalau begitu kita akan melakukannya seperti yang Anda inginkan. Semuanya, jika pertempuran terjadi seperti ini, karena kita dekat dengan hutan, bukankah musuh akan mencoba untuk kabur? Bagaimana kalau melakukannya seperti biasa? Kami akan menarik mereka lebih jauh. Ayo kita lakukan itu. Karena Momon-san akan menangkis serangan musuh, bagaimana dengan yang lolos, Peter? Aku akan mengaktifkan skill martial art fortress untuk menahan ogre. Din, tolong hentikan goblin. Ninya berikan magic pertahanan padaku, lalu berkonsentrasilah memberikan magic serangan. Ditambah lagi. Meskipun ini urusan yang tidak perlu, tolong perhatikan keselamatan Miss Nabel. Luke Luther, hadapi goblin. Jika ada ogre yang menerobos, kamu harus menghentikannya. Dalam keadaan ini Ninya akan memprioritaskan untuk membersihkan goblin. Semuanya saling melihat dan mengangguk, menunjukkan pemahaman mereka terhadap instruksinya. Rencana pertempuran sudah diatur dengan lembut, kerja sama tim mereka menakjubkan. Ainz kagum dan menunjukkan persetujuannya dengan raungan. Dia teringat hari-hari ketika berada di Yggdrasil. Ainz dan teman-temannya berulang kali berburu di medan pertempuran dengan kerjasama yang sempurna. Menarik, melindungi, merubah target serangan. Karena mereka sangat familiar dengan kemampuan yang lainnya, mereka bisa melakukan pertempuran kelompok sedemikian rupa. Ainz sedikit bias,
Tapi dia masih percaya diri bahwa kerjasama di antara kelompok kecil ini tidak mudah. Sword of Darkness bukanlah level mereka, tapi dia bisa melihat bayangan kemiripan. Momon-san, Anda butuh dukungan lainnya selain dari Magic. Tidak, tidak perlu. Kami berdua sudah cukup. Benar-benar, sangat percaya diri. Peter menunjukkan isyarat khawatir pada kata-katanya. Jika yang bertanggung jawab dalam garis pertahanan jatuh, akan menimbulkan efek domino, menyebabkan seluruh tim kolaps. Itu seharusnya apa yang dia khawatirkan. Lagi pula, ini bukanlah sebuah game dan nyawa mereka dipertaruhkan. Kamu akan melihatnya ketika kita mulai. Ainz menyudahi percakapan mereka dengan kalimat ini. Mari kita mulai ketika kalian sudah siap. Lukeluter menarik benareng pada busur kompositnya sampai mulai berderak. Benang itu mengeluarkan suara menghentak saat mendorong anak panah itu meluncur lurus, yang mendarat 10 meter dari goblin-goblin itu di dataran. Serangan tiba-tiba itu membuat goblin mengejek Lukeluter dengan tertawa. Mereka mengejek tembakan yang meleset. Goblin-goblin itu tidak bisa mengenai target 120 meter pula, tapi mereka kelihatannya lupa akan hal itu. Menjadi yang diserang dan keunggulan mereka dalam jumlah membuat kecenderungan menjadi kasar pada goblin membesar, dan mereka mulai berteriak dengan keras, merangsek menuju Lukeluter tanpa ragu-ragu. Ogre-ogre itu mengikuti dari belakang. Mereka termakan oleh rasa haus darah, mereka tidak membentuk barisan ataupun mengangkat perisai mereka. Otak mereka menjadi kosong. Lukeluter tersenyum setelah tahu itu. Lihat ini. Dia menembak lagi ketika jarak sudah 90 meter. Sasarannya tepat, dan anak panah itu menembus kepala seorang goblin. Goblin ini, yang terletak di belakang, mengejang beberapa langkah dan jatuh tewas. Jaraknya menjadi semakin dekat, tapi busur Lukeluter tidak terlihat tegang. Dia percaya bahwa seseorang akan melindunginya, meskipun musuhnya berada tepat di sampingnya. Reinforce armor, memperkuat armor. Di belakang Lukeluter, Ninya merapal mantra pertahanan. Mendengar suara temannya, Lukeluter melepaskan anak panah lain. Dia menembak sasaran 50 meter, mengenai kepala goblin lain. Saat ini Peter dan Din juga mulai bergerak. Goblin itu cukup gesit, tapi Gore memiliki langkah yang lebar, jadi kecepatannya terlihat sama. Tapi setelah berlari kecil sekitar 100 meter di dataran rumput, ogre dengan kaki mereka yang kuat berada di depan, dengan goblin di belakang mereka. Jaraknya masih sedikit terlalu jauh untuk mantra area luas untuk melingkupi semua monster. Tapi itu cukup, karena tugas Din adalah menahan salah satu ogre. Naturbin. Din merapal mantra, rumput-rumput di bawah kaki ogre mulai menggeliat, berubah menjadi akar dan mengikatnya. Rantai tidak biasa yang kuat dari tumbuhan mengunci ogre di tempat, membuatnya meraung frustasi. Saat itu Ainz dengan tenang maju ke depan dengan Narberal di belakangnya. Sikap mereka mengisyaratkan jika mereka sedang jalan-jalan daripada mengintersep monster yang merangsek maju. Saat ogre yang memimpin mendekati, Ainz menuju belakangnya, menggenggam hulu pedang. Narberal merogoh jubahnya dan mengeluarkan pedang. Saat membuat gambar busur besar, dua pedang muncul di depan Ainz. Cahaya yang terang masuk ke mata mereka membuat anggota Sword of Darkness ternganga. Dua pedang di tangan Ainz sangat mencolok dan memiliki panjang sekitar 150 cm. Daripada disebut sebagai instrumen perang, mereka terlihat seperti karya seni yang mahal. Ukiran di mata pedangnya terlihat seperti ular yang bertautan. Pucuk pedangnya menyebar seperti kipas, mengeluarkan pancaran yang dingin dan tajam. Heroic Weapon, senjata pahlawan. Pedang di tangan Ainz adalah pedang pahlawan yang terkenal. Tampilannya membuat kelompok Sword of Darkness ternganga lagi. Jika pemandangan sebelumnya membuat mereka takjub, yang sekarang membuat mereka tidak bisa berkata apapun. Semakin panjang sebuah pedang, semakin berat pula. Bahkan sebuah senjata yang sudah diberi mantra pengurang berat tidak mudah untuk digenggam.
Mereka tahu dari perjalanan pendek mereka sejauh ini bahwa Ainz memiliki kekuatan lengan yang mengagumkan, tapi naluri dasar mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa menggunakan pedang yang sangat luar biasa besarnya itu dengan mudah. Tetapi Ainz mengayunkan mereka seakan dia sedang menggenggam pentungan. Gambar itu sangat menakjubkan. Momon-san, siapa Anda sebenarnya? Peter berbicara mewakili semuanya saat dia menghela nafas. Sebagai seorang warrior, dia mengerti seberapa besar kekuatan lengan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik sekuat itu. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk berlatih sebelum mencapai tingkatan seperti itu, yang membuat dia terkejut. Dia tahu mereka berada di tingkat yang berbeda, tapi pemandangan di depannya masih membuat kakinya bergetar. Bahkan goblin yang bodoh ketakutan dengannya, memperlambat kecepatan mereka yang sembrono dan membelok menuju Peter dan yang lainnya. Hanya ogre yang bodoh yang percaya diri pada kekuatan lengan yang menyerang Ainz. Jaraknya menjadi semakin dekat dan ogre yang memimpin mengangkat pentungannya. Pedang di tangan Ainz memang besar, tapi pentungan ogre memiliki jarak serangan yang luas. Ketika ogre mulai menyerang, Ainz sudah melangkah ke dalam jarak serangannya. Dia seperti angin, mengayunkan pedang raksasanya di tangan kanan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bayangan kelebat sabetan putih terlihat menebas ruang kosong sesaat. Sabetan itu terlalu memaksakan, meskipun tidak diarahkan kepada mereka, yang lainnya merasa seakan mereka menyaksikan kematian tepat di samping mereka. Dia mengakhirinya dengan satu serangan. Ainz mengalihkan perhatiannya dari ogre di depannya ke ogre lainnya. Seakan menunggu Ainz pergi, bagian atas dari ogre yang tertebas masih di sana sebentar sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Bagian separuh bawahnya masih berdiri. Darah dan organ terkena udara, memberikan bau yang tajam, mempertegas kenyataan bahwa ini bukan ilusi. Sabetan diagonal ke bawah membuat potongan yang rapi. Mereka masih di tengah pertempuran, tapi kedua pihak berhenti bergerak seakan waktu telah berhenti saat mereka menyaksikan pemandangan menakjubkan ini tanpa bersuara. Membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Bahkan tubuh ogre yang besar tidak bisa lepas dari takdir terpotong menjadi dua. Menakjubkan. Seseorang bergumam lirih. Suara itu sangat jelas di medan pertempuran yang sunyi. Tidak bisa dibayangkan. Dia melewati level mithril dan mungkin adalah orichalcum. Tidak, jangan-jangan level adamantium. Menebas menjadi dengan satu sabetan. Itu tidak mungkin. Hanya sedikit pengguna pedang atau mereka dengan senjata magic yang kuat yang mungkin bisa melakukannya. Tetapi jika kamu memegang pedang raksasa dua tangan dengan satu tangan, akan sulit untuk mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk menebas musuhmu menjadi dua dengan satu kali sabetan. Itu adalah hal yang umum. Senjata dua tangan artinya dipegang dengan dua tangan. Maksudnya adalah dengan menggunakan keduanya yaitu gaya sentrifugal dan sabetan dan berat pedang untuk menyerang. Itu tidak dimaksudkan untuk digunakan hanya dengan kekuatan satu lengan. Namun entah pedang Ainz yang dimantrai dengan magic yang kuat, atau kekuatan Ainz di satu tangan yang lebih kuat dari warrior yang biasanya menggunakan dua tangan. Atau mungkin keduanya. Melihat pemandangan yang mengagetkan ini, ogre tidak sadar berhenti mendekatkan jaraknya. Apa? Tidak datang kemari. Suara yang lembut dan tenang terdengar di medan pertempuran. Pertanyaan sesederhana itu sudah cukup untuk mengintimidasi ogre-ogre tersebut, karena mereka telah menyaksikan perbedaan kekuatan di antara mereka. Ainz semakin mendekat kepada ogre yang lain dengan kecepatan yang menakjubkan, sebuah kecepatan yang seharusnya tidak dimilikinya oleh orang yang menggunakan armor. Waarg. Ogre itu mengeluarkan geraman seperti campuran dari raungan dan teriakan, mengangkat pentungan di tangannya untuk menghadapi Ainz yang menyerang. Tapi semuanya tahu itu terlalu pelan. Ainz mengayunkan pedang raksasa di tangan kirinya secara horizontal setelah dia dekat. Bagian atas dari ogre berputar di udara dan mendarat di tempat yang berbeda dari bagian bawahnya.
Ini adalah sabetan horizontal, menebas Ogre menjadi dua dengan satu kali serangan. Momon-san, apakah dia seorang monster? Terpak lagi oleh pemandangan di depannya, tak ada yang tak menerima spekulasi dari Din. Dan begitu, dengan lainnya. Ains mengambil langkah maju, wajah jelek dari Ogre menjadi beku dan mereka mundur jauh ke belakang. Goblin yang mengambil langkah memutar mengelilingi pertahanan Ains menyerang Peter dan lainnya. Anggota Sword of Darkness yang sedang menonton pertarungan bereaksi terhadap serangan Goblin dan mulai bergerak. Peter mengangkat pedang besar dan perisai lebarnya, menghadapi lusinan Goblin secara langsung. Dia menusuk dengan pedangnya dan mengirimkan kepala dari Goblin yang di depan terbang ke udara. Peter menghindar dari cipratan darah dan memulai pertempuran jarak dekat dengan Goblin. Makan ini. Goblin itu meringis menunjukkan giginya yang kuning dan mengeluarkan suara aneh. Peter menahan pentungan Goblin dengan perisainya dan menggunakan Magic Reinforced Armor untuk melakukan tanking terhadap serangan Goblin lainnya, yang mendarat padanya dengan sisi yang tumpul. Magic Arrow. Goblin yang mencoba menyerang Peter dari belakang terkena dua anak panah magic dan jatuh terdiam ke tanah. Separuh dari Goblin yang mengelilingi Peter segera menuju tiga anggota kelompok yang lainnya, seluruhnya mengabaikan Narberal yang sedang berdiri di samping Ains, sang pusaran kematian. Menurunkan busur kompositnya, Luke Luther menghunus pedang pendek dari pinggangnya. Bersama dengan Din yang menggenggam pentungannya, mereka berlari di depan garis api Ninya dengan punggung menghadap ke arahnya. Luke Luther dan Din menghadapi 5 Goblin sama-sama dan mereka terlihat seimbang. Mereka mengalahkannya satu demi satu, tapi kelihatannya akan butuh banyak waktu dari situasi sekarang. Luke Luther mengeluarkan ekspresi kesakitan saat dia menahan sakit di lengannya karena terkena pukulan pentungan ketika dia menusukkan pedang pendeknya ke cepat armor kulit Goblin. Din menerima beberapa pukulan dan gerakannya semakin lambat, tapi tidak menerima luka yang kritis. Ninya mengawasi pertempuran dengan tegang, menyimpan magiknya. Beberapa ogre terikat oleh mantra-mantra, dan Ninya mungkin bisa menghadapi mereka jika situasinya berubah. Peter setara dengan 6 Goblin yang dia hadapi, sebuah pertarungan yang intens. Mereka tidak diungguli oleh 11 Goblin karena keraguan Goblin dalam serangan mereka. Setelah menyaksikan satu serangan yang bisa menewaskan milik Ains yang luar biasa, moral Goblin-Goblin itu semakin hancur, tidak bisa memutuskan antara kabur atau melanjutkan pertempuran. Seakan bermaksud memecahkan moral Goblin-Goblin itu, Ains mengayunkan pedang raksasanya. Suara angin yang tertebas diikuti dengan suara tumbukan berat. 2 kali berturut-turut. Seperti yang didugai oleh semuanya, jumlah mayat ogre semakin meningkat. Hanya tinggal 2 ogre yang masih bertahan hidup, salah satunya terikat oleh rumput, dan yang lainnya gemetar di depan Ains. Penutup kepala Ains menoleh kepada ogre terakhir yang menghadapinya. Ogre itu kelihatannya merasakan tatapan Ains dari lubang sempit pada helmnya, menjatuhkan pentungannya dan berlari ke hutan dengan raungan yang aneh. Kecepatannya lebih cepat dari serangannya tadi, tapi tidak mungkin bisa kabur. Nabel, lakukan. Perintah yang dingin sudah dikeluarkan, dan Narberal yang berdiri di belakangnya sedikit mengangguk. Lightning. Sebuah kilat yang mengguncang udara meledak keluar, menyerang ogre yang kabur dengan suara halilintar. Menembus ogre yang juga terikat oleh rumput di belakangnya. Dengan mudah menghabisi 2 ogre. Kabur, kabur, kabur. Goblin yang melihat pemandangan ini menjadi putus asa dan berteriak mencoba kabur, tapi Peter lebih cepat dari mereka. Goblin yang mencoba kabur bukanlah ancaman. Kelompok itu menghabisi Goblin satu persatu. Ninya yang tidak perlu menyimpan mana miliknya bergabung dalam serangan juga. Goblin-goblin itu menjadi mayat, tak ada yang kabur. Dengan bau yang tajam dari mayat di tanah, Din mengobati luka-luka Luther dan Peter dengan minor hell. Ninya yang bebas mengeluarkan pisau untuk memotong telinga Goblin.
Menyerahkan telinga mereka ke kota bisa memberikan mereka hadiah atas monster itu. Tentu saja, bagian yang diserahkan tidak selalu telinga, bermacam-macam menurut monster. Tapi untuk demi-human seperti ogre dan goblin, kebanyakan adalah telinga. Ninya yang ahli memotong telinga itu melihat Ains dan Narberal yang sedang memeriksa sekeliling ogre, dan kelihatannya mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Apakah ada yang salah? Mendengar pertanyaan Ninya, Ains mengangkat kepalanya dan menjawab, aku pikir, mungkin monster-monster ini akan menjatuhkan item seperti kristal. Petik 2 kristal. Aku tak pernah mendengar ogre memiliki permata seperti itu. Memang benar. Aku juga penasaran jika ada item langka. Benar juga. Bagus juga jika ogre memiliki harta karun. Ninya menjawab saat dia memotong telinga ogre dengan gerakan ahli. Tapi, Momon-san benar-benar kuat. Aku tahu Anda adalah warrior yang percaya diri terhadap kemampuan sendiri, tapi aku tidak tahu Anda sebaik ini. Ketika mereka mendengar ucapan Ninya, ketiganya yang sudah selesai disembuhkan berkata kepada Ains, menakjubkan. Sebagai sesama warrior, itu sangat menakjubkan. Bagaimana Anda melatih kekuatan lengan seperti itu? Aku kira Anda pasti orang kaya karena bersama dengan Nabel-chan, tapi harta langka macam apa pedang itu? Aku tak pernah melihat pedang berharga seperti itu. Aku merasa bahwa ucapan yang Anda keluarkan ketika berada di guild memang benar. Anda berada pada level warrior terkuat yang diketahui di Kingdom, menakjubkan. Narberal yang berada di belakangnya memiliki ekspresi bangga, tapi Ains hanya melambaikan tangan, itu kredit yang terlalu berlebihan untukku, aku hanya beruntung. Beruntung. Kelompok Peter tersenyum aneh. Setelah pertempuran ini, aku sangat setuju dengan ungkapan bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Setiap orang bisa dengan mudah mencapai standar diriku suatu hari. Ucapan Ains membuat senyum mereka tambah aneh. Kelompok Peter bekerja keras untuk menjadi kuat dan tidak membuang imbalan yang mereka terima, menggunakan seluruh kekuatannya sendiri. Karena mereka adalah teman seperti ini, semuanya mempertahankan hubungan baik. Meskipun ketika mereka berpikir tentang kerja keras mereka dulu, mereka tidak bisa membayangkan bisa sampai pada level yang sama dengan Ains. Bagi kelompok Peter, posisi Ains adalah puncak tertinggi yang hanya bisa diraih orang-orang tertentu. Orang yang bepergian dengan mereka ini pasti akan menjadi pahlawan terkenal, seorang pria hebat yang berdiri di puncak para petualang. Semuanya sangat yakin dengan hal ini. Part 2. Kelompok tersebut sedang membuat persiapan untuk mendirikan tenda, walau